Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita bersama channel YouTube TangerangUtaraNews.com dalam kegiatan podcast cerdas bersama tamu. Hari ini dalam suasana bulan Syawal. Mohon maaf lahir batin. Ya, hari ini kita kedatangan tamu. Ya, tamu orang lama ini sebenarnya ya. Orang lama wajah baru. Ini saudara saya, kakak saya. Jadi Teh Intan Nurul Hikmah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Pantura dan warga Kabupaten Tangerang dimanapun berada. Mudah-mudahan podcastnya bisa berguna. Iya, saya asal pribadi dan teman-teman dari komunitas podcast ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perkenan Teteh untuk hadir ya. Teteh sehat Teh? Alhamdulillah. Iya, jadi ini saya kenal Teteh ini dari tahun 2001 ini ya. Ya, masih zaman Pak Ismet jadi sekda, terus jadi DPRD dulu, cuma menghilang nih ya. Muncul lagi ya. Alhamdulillah, istirahat dulu ya. Tapi sehat ya. Sehat. Jadi tercatat Teteh ini ternyata juga aktif di kegiatan-kegiatan sosial, peduli pendidikan, terakhir sempat menjadi ketua Himpaudi Kabupaten Tangerang, sekarang jadi ketua Dewan Penasihat ya? Iya, Dewan Penasihat. Pemerhati pendidikan. Ya, kali ini kita mengambil sebuah tema tentang penguatan peran perempuan untuk pembangunan Kabupaten Tangerang. Jadi sedikit saya buat narasi Teh ya. Jadi kita ini kan sudah masuki RJPMD kedua di zaman era Bupati Jaki Iskandar. Sekarang sudah tersisa waktu kurang lebih 1 tahun lagi. Di situ ada program unggulan, diantaranya kita punya program Gerbang Mapan, program pengentasan kemiskinan. Nah, menurut Teteh, kira-kira peranan perempuan untuk penguatan pembangunan itu gimana? Filosofinya? Kalau penguatan pembangunan di Kabupaten Tangerang ya peran perempuan itu sangat kuat ya. Mulai dari dia membangun di keluarganya sendiri, ya, memperhatikan kesehatan keluarganya, juga membantu pemikiran-pemikiran seperti ibu-ibu yang tergabung di PKK. Nah, PKK ini kan kalau dilihat kader yang luar biasa karena mereka ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tangerang, peran mereka ini sangat penting sekali karena mereka itu biasanya banyak tahu data tentang warga miskin. Karena mereka sering di rumah kan? Warga yang kurang gizi, anak-anak yang stunting, gitu kan? Atau memang kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mendasar itu biasanya para wanita ini, kader perempuan-perempuan ini lebih paham. Jadi mereka yang biasanya memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah untuk solusi-solusi yang bisa pemerintah daerah berikan kepada masyarakat di Kabupaten Tangerang. Ya, seperti itu ya. Jadi kebetulan hari ini kita mengambil gambar di fasilitas umum, yaitu tepatnya di Taman KWT, kelompok Wetani. Di ini KWT ini kita lihat ya, walaupun destinasinya sedikit tapi perhatian luar biasa dari Pak Kepala Desa Pangkalan, dari Pak Camat, termasuk tim penggerak PKK kecamatan, desa maupun kabupaten cukup luar biasa. Dan kemarin terakhir tercatat menjadi juara 1 lomba desa untuk kategori taman. Nah, mungkin ini bisa jadi motivasi. Kira-kira menurut Teh Intan, peranan PKK ini gimana nih? Iya. Kembali lagi, peran PKK itu kan pokjanya tuh macam-macam, ya kan Kang. Kalau di PKK itu biasanya ada program. Jangan manggil Akang dah. Apa dong? Abang aja. Kalau abang kayaknya lebih romantis gitu. Iya, karena saya sama Teh Intan ini, maaf ya, dulu ada chemistry. Gitu. Pernah ada hubungan antara konstituen. Diskusi dong, jangan salah paham. Ini kadang-kadang nih Ucok nih, aduh. Panggilnya budus-budus aja nih. Jadi kita santai ya, minum teh dulu Teh. Biar enggak ini tegang. Iya. Ini Teh ini asli produk Pangkalan. Iya. Iya. Dari daun apa? Dari daun kelor. Nggak apa-apa ya, tanya pahit Teh. Nggak apa-apa. Ya, kenapa saya pahit? Ya, manis. karena persoalannya Teh Intan udah manis. Kalau dikasih manis, nanti diabetes. Iya. Kalau saya kenapa pahit? Karena hidup sudah pahit dari kecil. Saya doain juga ya, Pak Ismet biar sehat terus, panjang umur ya, semangat ya. Iya, masih bisa ngelihat anak cucunya berhasil seperti Pak Ucok ini. Kedua, mohon maaf, Bu Intan agak mundur sedikit. Agak mundur. Karena cantiknya kelewatan. Aduh.
serius lagi Iya, jadi Ucok ini termasuk kategori ini juga sih, agak bukan pelawak dia, penghasut. Oke, silakan lanjut nih. Kalau PKK itu kan Bang, banyak ya tupoksi ibu-ibu PKK itu. Ada yang membidangi masalah kesehatan, ya kan, sosial budaya, pendidikan, itu terbagi-bagi. Jadi peran serta mereka itu dalam masing-masing kecamatan, apalagi skala kabupaten itu sangat penting. Baru mereka ini kan sebetulnya nggak digaji. Iya. Ya kan, mereka berarti mereka sukarela aja. Iya kan, sukarela. Itulah perempuan ya. Kalau nggak digaji aja mereka mau. Digaji aja girang banget, dikasih seragam sama dijajanin cilok udah girangnya udah gitu, kalau kata bahasa orang Teluk Naga apa tuh kalau Saki senangnya haren ya. Iya. Tangerang itu haren kan, sekarang harus pakai bahasa Tangerang katanya. Iya. Jadi saya pikir peran perempuan itu yang luar biasa, Bang. Mereka itu bisa membantu. Contoh tadi saya bilang, saya ulangi masalah stunting, ya kan, masalah gizi buruk. Itu kader PKK nggak kurang-kurang di posyandu, mantau kesehatan balita-balita baik dari tingkat desa sampai tingkat kecamatan. Makanya kenapa ada lomba balita tingkat kecamatan dari tingkat desa kecamatan, supaya gizi-gizi anak-anak tunas bangsa ini, penerusnya ini terpantau gitu. Gizi buruk ini kan bukan berarti anak kadang-kadang keluarganya juga mampu, tapi ya anaknya kena stunting. Stunting itu kan bukan bukan turunan, tapi dia memang kurang gizi. Iya, berarti termasuk pola hidup juga. Pola hidup, jadi memberi makannya, gitu kan, padu padan gizinya, itu mereka tuh nggak kurang-kurang sosialisasi ke masyarakat. Jadi kalau nggak ada ibu-ibu kader itu, nggak ada perempuan yang ngebantu pemerintah, ya masyarakat susah juga, gitu, karena siapa yang mau jalan ke kampung-kampung? APBD Kabupaten Tangerang ini sudah menyentuh angka 5,2 triliun. Kalau mungkin tahun depan akan bisa 6, bisa 7, bisa mungkin tertinggi mungkin APBD ya. Bukan PAD. PAD mungkin sekitar 2 triliun ya. Nah, menurut pendapat Teteh, dengan anggaran ini idealnya Kabupaten Tangerang sudah harus bisa menjadi wilayah yang sejahtera kan, tapi kenyataannya di lapangan kita masih lihat masih ada stunting ya. Nah, gimana mengantisipasi hal-hal yang masih kurang itu? Gitu. Kembali lagi ke masalah anggaran dan masalah RPJMD dan masalah skala prioritas pemerintah. Memang sih kalau saya lihat ini kadang-kadang masyarakat cuma berpikir keberhasilan pemerintah daerah itu dilihat dari infrastruktur. Ya, karena nggak jaminan juga. Dan nggak jaminan juga. Jadi selalu yang ditekankan itu infrastruktur, jalanan mulus, ya kan, bangunan-bangunan, jembatan bagus. Oke, itu boleh jadi tolak ukur, tapi kita juga nggak boleh lupa kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Berarti SDM ya? SDM, ya kan, dan juga pengentasan tadi. Kalau masih ada stunting itu ya, memang di seluruh Indonesia pasti ada. Jakarta pun ada ya. Jakarta aja banyak sekali kasus stunting. Ini bagaimana caranya supaya dari pemerintah ini bisa juga mengalokasikan, membuat skala prioritas tiap tahunnya gitu loh. Kalau tahun ini semua infrastruktur sudah hampir merata, mungkin alokasi dananya bisa untuk kesejahteraan masyarakat. Contohnya pembinaan UMKM, ya kan, lalu juga pengentasan kemiskinan dengan cara itulah, pembinaan UMKM, bedah rumah. Karena kalau stunting cuma dikasih stimulan uang, mereka juga belum tentu beli makanan yang bergizi. Iya. Malah mungkin bisa dipakai kemana-mana gitu. Oke, diberi stimulan, ibunya misalnya jual gado-gado, diberikan modal untuk jualan supaya dia bisa memberikan makanan yang bergizi untuk anaknya. Tapi kan kader-kader ini juga di bawah harus dipikirkan gitu loh. Kalau bisa mungkin ya dana-dana PKK di kecamatan, di desa ini bisa juga disubsidi lah oleh pemerintah. Kita sedikit bergeser ke tema ya. Temanya agak sedikit potensi daerah. Kabupaten Tangerang itu punya potensi wisata. Wisata itu bisa wisata pantai, kuliner maupun objek-objek lainnya. Ada yang belum tergali. Kita punya kurang lebih bentang alam itu hampir 52 lebih kilometer dari Dadap sampai Krojo, dan itu belum tergali eksplorasinya untuk PAD. Menurut Teteh, gimana kira-kira kiat supaya tergali potensi itu untuk menjadi pendapatan daerah? Kembali lagi, sarana skala prioritas pemerintah itu ya kan. Saya itu dari mulai di DPRD 10 tahun saya di Dewan, 2 periode ya. 2 periode. Itu
capek juga ya teriak-teriak masalah pariwisata. Iya. Tanjung Pasir itu masih dikuasai oleh Pemerintah pusat, TNI ya, Ya. TNI. Iya. Itu tidak bisa dikelola oleh pemerintah kita. Iya. Tapi sumber daya yang lain kayak di Solear atau kita create lah kayak taman-taman begini untuk wisata lokal, ya kan? Itu kan bisa dipikirkan. Apalagi sekarang Kabupaten Tangerang punya yang namanya Pok Darwis, kelompok sadar wisata Kabupaten Tangerang. Oh, Pok Darwis ya? Ada Pok Darwis karena saya bagian di dalamnya. Ada lagi teman saya, Pak. Pok Nori, apa hubungan sama Pok Nori? Pok Nori itu encangnya. Encangnya. Iya, Pok Darwis sama Pok Nori itu encangnya. Bercanda boleh kali dong. Iya. Jadi kenapa dibikin kelompok sadar wisata ini supaya masyarakat yang punya atau enggak paling enggak potensi-potensi kecamatan yang punya tempat wisata itu bisa kita tingkatkan, bisa kita dorong. Kayak di Teluk Naga ini punya bakau kalau nggak salah. Ada wisata bakau itu. Iya, mangrove. Ya. Walaupun punya perhutani ya. Tapi itu sudah diserahkan dan bisa kita kelola katanya. Iya betul. Sama pemerintah daerah itu mungkin bisa dijadikan sumber PAD. Sebetulnya banyak lokasi-lokasi yang bisa dijadikan sumber PAD, tapi banyaknya itu dikelola oleh Iya. Nah, pertanyaannya gimana cara kiat supaya bisa jadi PAD kan berarti pemerintah itu harus tegas. Kalau emang pemerintah ini siapa nih? Pemerintah Semua ya, bisa Pemkab, Pemprov, Pemkab, ya kecamatan juga dan kabupaten lah. Kecamatan maksudnya dari skop yang punya wilayah ya. Contoh Teluk Naga. Yang hutan mangrove itu ya jangan sampai ada premanisme, harus tegas. Jadi PAD juga bisa mengalir ke kas daerah. Ya kalau emang butuh anggaran, minta ke DPR ya. Misalnya butuh anggaran, kembali lagi harus di-maintain, harus dipelihara. Jadi anggaran si pariwisata itu dipelihara. Sarana prasarananya dilengkapi dulu, kayak akses jalan masuknya, ya kan, akses toiletnya, akses macam-macamnya lah. Destinasinya itu harus dilengkapi. Ya ini buktinya dengan swadaya ini bisa, tanpa APBD loh. Nah ini tanpa APBD swadaya masyarakat. Apa salahnya nanti dari kecamatan membantu untuk maintenance ini juga kalau swadaya kan capek juga mungkin masyarakat kalau misalnya kasihan juga sih Pak Kepala Desa gitu. Mungkin bisa dianggarkan di APBD ya kan atau dari kecamatan. Karena ini kan istilahnya salah satu objek wisata. Potensi wisata. Kenapa itu bisa ada? Bayangkan coba. Di Paku Haji itu ada yang namanya padi-padi. Terkenal sampai orang Jakarta syuting. Nyampe ke situ ya. Nyampe juga syuting video klip. Kenapa nggak dikelola pemerintah? Kenapa pemerintah nggak baca bahwa wisata alam kita itu bisa di-create? Daripada jauh-jauh dia ke Jawa. Jauh ke Jawa, foto-foto di sawah bisa bagus gitu kan. Kenapa pemerintah? Malah di Tangsel itu sekarang punten ya, itu ada namanya kandang jurang doang punyanya Dik doang. Itu malah jadi destinasi mahal. Orang harus bayar 100.000 hanya untuk melihat sawah dan melihat kerbau. Kan jadi mahal itu. Padahal kayak wisata kayak begini ini kan bisa dikembangkan. Anak-anak bisa bercocok tanam, diajarin bercocok tanam. Anak-anak bisa berkebun atau anak-anak bisa mancing ikan gitu ya kan. Kembali lagi kepada budaya lokal, destinasi lokal. Jadi sekali lagi saya mau nanya, masih penasaran nih. Saya belum puas nih ya. Kira-kira kiat yang paling efektif, anggaplah nih Tete ini Bupati Tangerang, anggaplah berandai-andai. Nah, ini wisata destinasi ini 52 kilo ini nggak tergali. Kira-kira gimana langkah yang paling progresif dan cepat supaya bisa ketarik PAD dari pantai ini? Karena dari sejak saya lahir kan sama Tete kan nggak jauh beda tipis kita. Sama-sama zaman ini. 70-an lah ya. Ya 70-an lah, era Dilan Milea ya. Tono Karno ya. Nah, itu gimana? Sampai hari ini saya catat tanya ke Dinas Pariwisata, tanya ke Kepala Desa, itu nggak bisa ketarik ke negara. Ini sebenarnya masalahnya di mana? Di SDM atau di keberanian? Keberanian ya. Harus ada goodwill dari pemerintah, dari kepala dinas lah. Sebagai kepanjangan. Jangan menunggu perintah. Teriak-teriak perintah. Atau cari aman aja. Yang penting anggaran diserap gitu ya. Iya. Dengan begitu dia bisa menganggarkan akses jalan atau. Tapi setahu saya, Teteh, Bapeda dan dinas selalu berkutat sama perencanaan terus ini. Nah, kebanyakan itu kan wacana, iya kan? Mereka hanya berencana, tapi tidak direalisasikan. Itu yang sejak saya di DPRD,
10 tahun saya di sana berteriak-teriak masalah potensi wisata, itu mereka karena nggak ada goodwill, mereka nggak punya, nggak ada niat gitu loh. Ancol bisa loh, Ancol bisa kerjasama dengan Pemprov DKI. Ancol bisa kerjasama dengan Pemprov DKI, kenapa kita enggak? Wisata alam kita masih banyak, sawah masih banyak. Nah sekarang itu di Cisoka lagi ngetren makan durian di tengah sawah. Punya siapa? Swasta lagi. Iya, malah wisata malam menjamur malam. Iya, di Kosambi itu. Masih lagi balik lagi. Tanda kutip. Wisatanya balik lagi yang itu tidak ada. itu tidak dibina sendiri. Itu kan masalah masyarakat juga kan. Iya, padahal dulu tuh sempat diberantas kan. Iya, sempat betul. Diberantas, sempat dihabiskan lah istilahnya. Tapi yang kayak begitu kan ketegasan. Taruhlah dari camatnya dulu dong gitu. Iya, Iya kan? Atau sebenarnya masalahnya apa? Emang nggak bisa MOU kita dengan TNI atau dengan Perhutani? nggak bisa, Bisa ya aja, sebenarnya. bisa Artinya aja. tidak ada yang nggak bisa ya? Nggak ada yang nggak bisa. Iya, Kalau iya. emang ada goodwill, ada Betul, kemauan, betul. pasti ada jalan gitu loh. Hmm. Semua bisa dijajaki selama tidak benturan dengan aturan, Iya. ya kan? Regulasinya membolehkan. Regulasinya membolehkan, kenapa enggak? Gitu. Ya ke depan sih saya berharap. Catatan kami itu Tanjung Pasir aja itu Tanjung Kati itu rata-rata ketika H+3 ya itu sampai mencapai angka 12.000 pengunjung. Tapi Tapi semuanya maaf ya, mohon maaf nggak masuk kas negara. karena memang pihak TNI Angkatan Laut ini Iya. tidak ngasih, Iya. tidak mau bekerja sama. Mungkin karena alasan itu aset pertahanan Nah, bisa. mungkin. Tapi tetap mereka membuka juga kan. Tapi kan bentangannya luas. Iya. Emang nggak bisa dibuka di tempat sebelahnya atau di mana? Ada itu yang arah Taman Mangrove ya, Bang Ucok ya. Ya, kalau nggak salah itu Sungai Kalong ya. Dulu sempat waktu Pak Sekda, Pak Iskandar sempat dirancang untuk kenapa nggak direvitalisasi saja itu sungai itu kan. Justru itu direvitalisasi semuanya. Ya kan laut itu juga bukan nggak bisa loh kita revitalisasi. Iya. Balik lagi selalu benturannya anggarannya nggak ada. Sedikit bicara melenceng ke persoalan budaya lokal. Medan terkenal dengan jeruk Medan. Ya. Duren juga sebenarnya. Duren terkenal dengan durian Medan. Kota Tegal terkenal dengan kota Bahari. Ya. Jakarta terkenal dengan megapolitan. Iya. Bogor terkenal dengan apa yang disebut dengan soto Bogor. Nah, Tangerang terkenal dengan apa? Padahal laksa Tangerang itu harusnya dipopulerkan. Iya. Tapi itu kan kota yang mengklaim. Tapi kan sebetulnya kota kan nggak terlepas dari kabupaten. Iya. Cuma kabupaten ini kan harusnya punya pusat kuliner juga. Mau di 3 Apa karena kita wilayah transit, jadi agak susah nyari entitas lokalnya, bisa nggak? Sebetulnya enggak juga sih ya. Makanan khas Kabupaten Tangerang itu kan banyak, bukan cuma laksa. Iya. Ya kan, kue-kue juga ada. Cuma tidak didorong. Bayangkan, pindang bandeng kecap itu dari mana? Teluk Naga. Oh, pindang bandeng kecap. Pindang bandeng kecap, bukan orang Tangerang nih kalau nggak tahu nih. Cengcuan. Cencuan. Oh, cengcuan. Kalau lagi Imlek itu orang Teluk Naga masaknya bandeng. Saya lama di Australia dulu. Oh, sama dong sama saya. Tapi saya tahu itu pindang bandeng kecap. Iya. Ayah nih di Padongan itu pindang bandeng. Cencuan ya. Cencuan. Itu dia aja tahu no. Gimana sih Pak Budus nih orang Kamlay? Inilah akibat kurang piknik, Bu. Iya. Terlalu lama di saya lama di Brisbane dulu. Biasa dagang telur asin. Belum ada Ciamis. Enggak, sekarang saya mau nanya nih, pertanyaan saya belum dijawab nih. Jangan melenceng-melenceng nih. Udah dijawab itu. Enggak, saya belum puas. Brand lokal kita apa? Terkenal lokal kita apa? Tangerang itu. Kabupaten Tangerang. Kacang baning, Kacang baning, Cisoka. Cisoka. Tinggal itu sebetulnya sorry ya, balik lagi nih. Waktu saya di DPRD minta kemasannya itu dibagusin. Iya. Supaya bisa ada daya jual. Nah, ini ada lagi dodol tapi dodol tenjo itu yang di Prapat Tiga Raksa. Enggak, itu dipasangin mereknya dodol tenjo. Tidak, kenapa enggak dodol Tiga Raksa? Ada dodol Panongan. Iya, Ada dodol Panongan, dodol Haji Musa. Itu juga terkenal dan packagingnya sekarang udah mulai bagus. Ya berarti kembali harus dikelola secara profesional ya. Kembali lagi yang hilang apa? Rambutan parakan. Rambutan parakan. Rambutan parakan itu tumbuhan ciri khas yang ada di Tiga Raksa loh dan tidak ada di mana-mana. Oh, enggak ada. Oh, parakan itu ya? Nggak ada di mana-mana. Itu sebetulnya buah khas Kabupaten Tangerang. Sebenarnya ada yang khas, Bu. Khas Tangerang nggak ada di mana-mana. Ucok oplet.
Iya. Itu makhluk astral. Oke, kembali ke persoalan destinasi. Ini udah puas dong jawaban. Udah puas ya. Bandeng nggak tahu. Dia Iya. kan orang Tangerang palsu deh nih kayaknya. Emang Indo Australia. Saya masih Portugal. Portugal. Iya, Ma Purwokerto, Bapak Tegal. Bukannya Jerman. Apa? Bapaknya Jereng, Emaknya Reman. Mairman. Wah, ini nih body shaming nih. Aduh, lagi ditunggu ini. Nggak boleh Bu, Ibu nggak boleh menghina saya Bu. Ibu nggak boleh menjelekkan orang sudah jelek. Iya. Itu bandeng pindang dia nggak tahu. Diusir Teluk Naga nih harusnya nih. Yang ada di sini yang terkenal di Selembaran itu sayur kuning, Sayur besan. ikan terbang. Ya, Bang Madin ya ada ya? Iya. Harusnya disuguhin dong. Apa pecek? Oke, lanjut. Ya, sekarang kita bergeser tadi ke arah ini kita sedikit bicara agak sedikit persoalan kebijakan ya. Ya, kita sekarang lagi disorot persoalan sampah. Nah, ini sampah kita ini kan ya ada sebutan, ada omongan nih. Ini kan omongan dari saudara kita nih Haji Dedi. Saya sih nggak setuju. Kata dia sekarang ini Tangerang itu terkenal dengan kota 1000 kantong kresek. Ya, ini sebenarnya mah bahasa metafora. Tapi saya nggak marah, bagus itu. Kira-kira menurut Tete pernyataan ini tepat atau kurang tepat? Serius nih. Bilang tepat Iya. nggak tepat ya. Iya. Kalau dilihat tadi saya lewat di kali Teluk Naga aja sampah numpuk ya. Ya tepat juga ya. Tepat juga ya. Karena itu lagi balik lagi masalah kebijakan. Harusnya sih jangan setengah-setengah. Iya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini harusnya udah punya konsep bagaimana caranya untuk menuntaskan masalah sampah. Ini balik lagi ya. Saya bukannya ini ya, tapi flashback ya. Iya. Saya sejak jadi pimpinan dewan itu sempat mengajak kepala dinas kebersihan pertamanan waktu itu belum gabung di LH untuk studi banding masalah pengelolaan sampah. Ya kan, baik itu ke Malang urusan bank sampah dan juga pengelolaan sampah yang ada di Sentul. Waktu itu ada mesin sampah yang bisa dikelola menjadi briket batu bara, bahan bakar lah. Ya kembali lagi karena nggak ada goodwill, Iya. akhirnya berpikirnya cuma beli mobil truk. Nah, Gutil ini Mobil truk. bicara anggaran apa kembali kepada SDM? Iya, ke SDM. Oh, SDM ya. Gitu, karena kalau anggaran ya jangan ngomong anggaran nggak cukup dong Bang, gitu ya kan. Kembali ke skala prioritas. Kalau di dalam RPJMD itu ada pengentasan masalah persampahan, ya harusnya itu dilaksanakan gitu. Karena pernah saya di DPRD, Kenapa? kepala daerahnya mungkin kalau kepala daerah ya mungkin banyak kerjaannya ya. Iya, nggak satu aja ya. Nggak satu aja. Kepanjang tanganannya harusnya penjabaran RPJMD itu bisa dijabarkan OPD. oleh OPD dong, gitu, ya kan. Nah, pernah mereka menganggarkan anggaran yang cukup besar untuk membeli tanah di Mauk, di Jatiwaringin. Betul. Saya tanya buat apa? Buat pelebaran TPA Jatiwaringin. Saya bilang ini nggak perlu dilebarkan. Yang perlu dipikirkan adalah menghilangkan sampah ini dari muka Jatiwaringin ini bagaimana? Iya. Teknologi kan sudah banyak, iya kan? Daripada beli mobil truk banyak banget terusnya jadi SDM-nya kurang. Iya. SDM-nya kurang. Tercatat kemarin di Radar Banten ya, Pak Mul ya, wawancara mana Pak Mul ya? Itu ada 200 ya, stok 240 truk, hampir separuhnya rusak. Ya kan? Begitu rusak, nggak di-maintain, terus jadi unggukan besi gitu loh. Daripada kayak gitu, lebih baik beli mesin untuk ngabisin sampah. Iya. Pertama, itu urusan sampah sebetulnya bisa kita rekrut, membuka lapangan kerja baru itu bisa. Karena itu sampah bisa dikelola menjadi pupuk, ya kan? Bisa dikelola menjadi briket batu bara, bisa dikelola dan dipilah itu sampah plastik untuk bisa dijual. Jadi ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif, lalu juga bisa karena sudah pernah studi banding harusnya Kabupaten Tangerang bisa benchmarking itu bank sampah dari mana. Kenapa nggak kita belajar sama Kota Tangerang yang udah pernah berkali-kali adipura? Nggak usah jauh-jauh kita ke Jawa. Kenapa nggak? Kenapa Kota Tangerang bisa dengan APBD hanya 3 triliun? Kita nggak sanggup. Mungkin Kota Tangerang juga masalah pembuangan sampahnya masih masalah. Masalah juga. Nggak, artinya gini, kresek-kresek itu mungkin kalaupun ada ya,
artinya volumenya nggak tinggi gitu, nggak sampai kayak tadi kan Teteh lihat kalau ya. Kabupaten Tangerang gini, luas Kabupaten Tangerang itu ya luar biasa, 29 kecamatan. Kalau kota itu kan cuma 13 kecamatan kota. 3 kalinya kabupaten. 3 kalinya kabupaten. Jadi memang keterlibatan atau keterkaitan camat di tiap-tiap kecamatan untuk mengedukasi masyarakatnya itu juga penting, gitu Bang. Perlu nggak buat UPT kecamatan untuk khusus kebersihan? Harusnya perlu. Perlu ya? Harusnya perlu, karena Sudah keadaannya udah gawat ya. Udah gawat banget. Saya lihat kali saya mau foto sih sebetulnya, nanti kalau saya pulang, saya mau foto, saya mau kirim ke Pak Camat. Ini nggak ada yang bersihin apa kali gitu. Kalau saya jangan dipoto, Bu. Enggak, kalau Iya, jangan dipoto. Karena saya udah ganteng. Iya. Jadi memang udah urgensinya udah luar biasa gitu, ya kan? Jadi memang keterlibatan pemerintah daerah itu sudah harus fokus untuk masalah persampahan. Karena nggak bisa didiamin terus. Taruhlah kita mungkin udah bisa ngelihat kalau infrastruktur rasanya sudah dianggap cukup lah ya kan, tinggal maintenance, tinggal pemeliharaan yang sudah dibangun sama pemerintah. Tapi urusan sampah ini harus serius. Gitu. Tapi kalau kita lihat kenapa sih kalau mal-mal itu bersih ya, swasta itu bersih, bisa terkelola manajemen bersih sampah itu kayak di gudang, di mall. Kenapa kita nggak bisa? Kan sama-sama pelayanan loh. Ya harusnya gitu lagi. Equal. Ada pajak. Iya, ada pajak. Bukan, retribusi. IPL. Ada retribusi persampahan. Itu retribusi itu ya, punten. Kita nggak bisa menutup mata. Itu banyak bocor di jalan. Banyak dikutip dan tidak masuk ke kas daerah, gitu loh. Ini yang menjadi masalah, oknum-oknum masyarakat yang di bawah ini loh oknumnya. Berarti perlu pengawasan lagi ya. Pengawasan juga. Kan sebetulnya bisa dikelola kok, sangat bisa dikelola. Kita punya holding company. Iya. MKR ya. Iya. Holding itu tidak dimanfaatkan untuk bekerja sama mengenai pengentasan persampahan atau pengelolaan. Kalau holding mah rugi juga gak ada masalah kok. Untuk masyarakat Untuk masyarakat. Jadi kenapa nggak cari investor melalui holding company? Itu holding kan dibuat memang untuk itu. Khusus nangani persoalan masa pelayanan. Iya. Ketika pemerintah tidak memadai secara anggaran, holding ini bisa mencari investor untuk membantu. Oke. Ada satu pertanyaan terakhir nih. Dan tolong dijawab oleh Teteh secara jujur dan benar. Udah kayak ini aja, kuis aja. Ada investasi baru di utara. Kita sebutlah namanya Lea, mereknya ya. PIK 2. Ini bukan endorse ya. Dan ini ada dampak positif, ada dampak negatif karena bangunan. Menurut Teteh, dampak positifnya untuk negara dan pemerintah ini apa dengan ada investasi baru ini ke depan? Saya sih berharap kalau ada investasi baru dia bisa menjadi masukan untuk pemerintah daerah dan juga bisa merekrut membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Kabupaten Tangerang. Tapi perlu dicatat ya, lapangan pekerjaan untuk warga Kabupaten Tangerang. Untuk warga Kabupaten Tangerang ya. Catat nih. Catat. Underline. Underline, digaris bawahi. Kalau bisa diseleksi memang yang kerja itu orang sekitar masyarakat Kabupaten Tangerang atau sekitar tempat di mana investasi itu berada, ya kan? Keuntungannya itu program-program CSR mereka pun bisa diserap oleh masyarakat, oleh pemerintah untuk diaplikasikan untuk kepentingan masyarakat juga. Tapi pasti ada sisi buruknya, ada pro, ada kontra, ada bagus, ada jelek, ada manfaat, ada kerugian. Ada ganteng, ada jelek. Ada pasti itu. Kalau ngomong ganteng saya, kalau jelek ucok. Iya. Nah, mungkin sisi negatifnya adalah mungkin ada kerusakan lingkungan. Iya. Nah, itu kan harus bisa diminimalisir. Sebisa mungkin hal-hal yang negatif itu bisa dikurangi, diminimalisir. Seperti itulah gitu. Kalau masalah investasi kita juga jangan menutup investasi dari tempat luar. Jangan tutup investasi luar. Karena kita nggak akan berkembang juga kalau kita menutup diri. Gitu. Tapi dengan regulasi-regulasi daerah. Begitu Pak Degong, jangan tutup dirimu untukku. Karena aku masih punya harapan kepadamu, seperti itu kan istilahnya. Iya, betul. Yang penting investasi itu bisa menguntungkan Kabupaten Tangerang dan menguntungkan masyarakat sekitar. Itu aja. Ini ada pertanyaan terakhir, titipan. Ada aspirasi dari masyarakat bahwa kita butuh juga pemimpin perempuan untuk Kabupaten Tangerang. Tangsel sukses dengan Bu Airin ya. Nah, menurut Teteh, Kabupaten Tangerang butuh nggak sosok perempuan untuk jadi pemimpin ke depan kira-kira? Gimana? Enggak, kita ngobrol aja. Sekarang gini aja. Pimpinan itu mau laki-laki mau perempuan tergantung kapabilitas dia. Kalau dia punya kapabilitas dan memang satu lagi kapasitas satu lagi. Apa tuh?
isi tas. Bercanda itu mah. Itu don't worry, be happy. Tapi ya, Iya. kenapa enggak? Iya. Kalau ada permintaan nih dari masyarakat, ke Teteh minta Teteh mimpin daerah Tangerang ke depan. Kira-kira Teteh bersedia atau menolak? Kalau ada permintaan masyarakat. Insya Allah kalau masyarakat yang minta pasti bersedia. Karena kan untuk masyarakat ya, Iya. untuk pribadi. Ya, mudah-mudahan gaya-gaya positif seperti Ibu Airin, Ibu Iti bisa nepa di kabupaten. Iya kan? Tapi kalau kita butuh integritas, butuh bangun masyarakat bisa gitu. Tapi sebenarnya partai udah pada mau Bu Intan. Bu Intannya soalnya masih ini putri malu gitu saya. Kalau kata bahasa Bang Jebar belum dikerengin. Bang Jebar ya? Belum dikerengin. Ya Bang Jebar ya? Iya, kalau Bang Jebar ini toko ini juga dia nih. Toko publik. Iya. Oke, itu mungkin Bu Intan tadi mah intermezzo aja lah. Kalau persoalan politik nanti itu urusan parpol ya. Ya kita tadi bicara masyarakat dan kesimpulannya bahwa ya peran perempuan itu penting untuk pemberdayaan pembangunan karena bapak-bapak itu kalau ada istilah cerita Bung Karno di balik pemimpin kuat dan tangguh itu ada wanita-wanita yang hebat dan tangguh. Iya. Dan diantara adalah Bu Intan, Wonder Woman. Iya. Kali itu dari kami. Mohon maaf sebelumnya bila mana ada kekurangan. Mudah-mudahan podcast ini bisa memberi edukasi untuk masyarakat, bisa mau positifnya, yang bagus ditiru ya, yang jelek dibuang-buang aja. Sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bu, makasih. Alhamdulillah sudah menjadi bintang tamu di podcast Siaran Tangerang Utara. Saya berharap dengan adanya podcast ini bisa membuka wacana, diskusi dengan tema-tema yang menarik yang bisa membantu pemerintah Kabupaten Tangerang untuk kedepannya lebih baik lagi. Karena dengan adanya podcast ini mungkin menyuarakan suara hati masyarakat langsung gitu ya. Apa yang ingin ditanyakan oleh teman-teman di Pantura itu bisa juga didengar oleh pemerintah di Kabupaten Tangerang. Sekali lagi selamat dan mudah-mudahan sukses podcastnya dan terus ada di tengah masyarakat untuk memberikan ide-ide dan juga masukan-masukan untuk pemerintah yang lebih kreatif lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.